Mau nggak mau ketika kita ngomong tentang hidup yang terus bergerak, ibadah pertama kita ngomong tentang hidup yang terus bergerak, kita pasti tahu bahwa setiap kita pasti akan tua. Amin. Setiap kita akan nanti jadi senior kayak gitu. Ada yang tetap muda, awet muda, boleh lambaikan tangan. Oh, cecon-cecon ya sekalinya. Kita mau nggak mau itu kita akan jadi semakin tua. Kita mau nggak mau kita akan bergerak. Ketika kita bergerak, kita itu akan satu titik. Kita akan ketemu dengan pencipta kita. Mau nggak mau. Mau di masa muda kita mungkin di masa tua kita. Tidak jaminan kita punya anak pun. Kita yang lebih lama hidup daripada anak kita tidak jaminan. Yang tahu Tuhan, misterinya Tuhan. Yang kita perlu lakukan apa? Persiapkan hidup kita. Hidup jangan sampai kita itu berhenti, mandek. Kita harus tetap ongoing. Di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 26 dikatakan, Filipi 1 ayat 21 sampai 26, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Paulus pun itu sebenarnya kepingin ketemu Kristus. Kalau ngomong Paulus itu disiksa banyak hal. Pelayanan, dia membiayai pelayanannya sendiri seolah-olah kayak gitu. Sudah membiayai pelayanannya sendiri, dia masih disiksa, masih masuk penjara. Seolah-olah kalau dia boleh milih Tuhan, enough. Kalau aku mati sekarang itu adalah keuntungan. Aku mau balik sama Tuhan. Tapi dikatakan di sini, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Gereja kita ini, ngomong tentang gereja itu kita. Katakan kita. Kita ini harus seperti Paulus. Mulai dari Saulus, orang yang berdosa, orang yang mengejar orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus dan membunuhnya. Sama seperti kita, mungkin ada manusia lama dalam setiap kehidupan kita, ada. Tidak bisa dipungkiri, ketika lahir kita sudah berdosa. Kita harus ganti hidup kita jadi seperti Paulus. Ketika dari Saulus Paulus hidupnya jadi berdampak, bergerak maju ke arah Kristus dan memberi buah. Di sini dikatakan ketika aku hidup berarti aku harus memberi buah. Aku hidup karena kamu, karena aku tahu ketika aku hidup karena kamu mendatangkan kemuliaan buat Kristus. Seolah-olah Paulus ngomong kayak gitu. Nah, buahnya itu harus jelas, saudara-saudara. Buahnya kita ini harus bisa dirasakan orang. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25, saya bacakan aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang kita harus lakukan. Buah roh kasih kita sudah penuh belum? Bisa dirasakan orang gak kasih kita, sukacita kita. Gimana ketika kita ada masalah, kita masih kan bisa punya sukacita itu. Jadi seolah-olah, oh iya, kamu berbeda ya. Kamu punya masalah yang gitu berat, tapi aku tahu Tuhan Yesus menyertai kamu, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang buah yang harus bisa dirasakan orang. Hari-hari ini
Gereja harus jadi seperti ini, semakin menggemakan buah-buah roh itu. Buah-buah roh itu harus semakin besar dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kita harus bergerak terus maju. Dalam setiap kehidupan kita, mau gak mau, kalau kita tidak bergerak, pasti pilihannya itu apa? Berjalan di tempat atau mungkin kita undur dari setiap kehidupan kita. Kita yang bisa cek. Hari ini kalau ketika kita bergerak maju, kita maju lebih lagi ke arah Kristus. Yang kita nantikan itu apa? Perubahan hidup kita itu harus nyata. Dari Saulus bisa menjadi Paulus. Benar-benar perubahan itu sampai satu titik. Tuhan ngomong, good job Masa. Itu yang kita nantikan, amin. Hari-hari ini kita harus bawa setiap kehidupan kita itu berubah, semakin bergerak ke arah Kristus. Kita buka sama-sama di Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-7. Pasal yang ke-47, ayat yang pertama. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia menyuruh 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata padaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Katakan hidup. Ketika kita terus bergerak, saya percaya bahwa kita itu akan terus hidup. Kita akan terus moving. Sering kita dengar kalau ikan hiu yang ada pengiriman kapal ikan, terus habis itu dikasih ikan hiu, karena dia terus bergerak, yang mati ikan itu sedikit. Kita naluri setiap kehidupan kita itu dipaksa kita untuk kita ini bergerak. Di dalam Yehezkiel ini, tiba-tiba saya diingatkan, hal pertama ketika kita ini untuk terus bergerak itu apa? Start from His presence. Dimulai dari hadiratnya Tuhan. Dimulai dari hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Kita harus membuat kita itu terus bergerak, tetap jalan, tetap kuat berjalan. Walaupun kondisi susah, kita akan tetap terus berjalan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu yang menyertai setiap kehidupan kita. Semua hal
dalam hidup ini tidak akan berarti ketika kita sudah berjumpa dengan hadiratnya. Hadiratnya itu benar-benar itu yang dapat mengalihkan hidup kita. Sama seperti ini, bayangannya itu gitu. Pernah nggak satu titik ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, di ibadah ini aja lah. Kita pasti pernah merasakan kenapa kok kita duduk di tempat ini. Karena kita tahu, kita pernah merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kalau gereja ini tidak memberi dampak, gereja ini tidak punya hadirat Tuhan di tempat ini, orang akan protol. Saya pernah ketika duduk di ujung sana, saya merasakan hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Mungkin masalah saya banyak waktu itu. Mungkin saya kepikiran banyak hal, sampai orang itu ngomong, "Wih, Irwin kok jadi tua ya?" Orang kalau kepikiran itu bisa umurnya jadi 2 kali lebih cepat kayak gitu ya. Tiba-tiba orang ngomong, "Loh kamu kok tua ya? Kamu kepikiran apa?" Seolah-olah kayak gitu. Tapi ketika saya dilawat Tuhan, di hadirat Tuhan itu, tiba-tiba hadirat Tuhan itu cuma ngomong, "Oh iya, ini sudah cukup kok. Ini sudah cukup." Kita harus belajar untuk ketika kita bergerak, kita vibrant itu ngomong tentang antusias, passionate dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama kita itu harus mulai dari hadirat Tuhan. Start dari hadirat Tuhan. Cari hadiratnya. Jangan keluar kalau nggak dapat hadiratnya. Itu prinsipnya. Kalau ke tempat ini, ke gereja, datang ke gereja, mendingan nggak usah ke gereja kalau kita tidak menantikan Tuhan itu datang, Tuhan itu melawat kita. Kita datang ke gereja ini, kita kumpul sama dengan teman-teman saudara seiman kita. Kita nantikan apa? Tuhan lawat aku ingin berjumpa dengan Engkau. Itu tujuan kita. CG kita. CG, kalau cuman CG itu datang program acara CG, habis CG ada icebreaker, ramatama, hai. Tapi kalau tidak ada, pernah ketemu Tuhan di sana, percuma kita datang. Itu menghabiskan waktu. CG kita harus kuat. CG kita harus benar-benar CG yang ketika orang datang, "Oh iya, aku mau datang lagi kan aku merasakan hadirat Tuhan di situ. Aku dilawat Tuhan di situ. Aku disegarkan di situ." Itu CG. Cari itu di baitnya. Cari dalam pergumulanmu, naik ke gunungnya Tuhan. Cari di pondok Daud. Yang kita lakukan apa? Mengkhususkan diri. Kalau kita lihat Musa naik ke gunungnya Tuhan, benar-benar mungkin ada orang-orang di sekitar ini, kita nggak peduli kok. Kita ketika datang ke tempat ini bukan karena saya datang ke tempat ini bukan karena dias, bukan karena saya pelayanan, bukan. Tapi ketika saya datang ke tempat ini, Tuhan, aku mau mengkhususkan hidupku, aku mau mengkhususkan diriku, aku mau ketemu Tuhan pribadi. Pertemuan dengan Tuhan itu sifatnya pribadi, bukan ngomong tentang, "Oh ya aku ketemu dengan Tuhan karena rame-rame, karena ada dias, ada Ruli mungkin, oh saya ketemu Tuhan." Mungkin iya, tapi yang penting itu hubungan kita, ketemu pribadi dengan Tuhan. Itu yang kita nantikan. Cari di pondok Daudmu. Pondok Daud itu tempat kemah di mana tabut Allah ada, di mana di situ itu gampang kita menyembah Tuhan, kita itu penyembahan kita hidup di sana. Itu yang kita bangun setiap hari. Hidup kita, ayo sama-sama. Start from His presence. Cari pondok Daudnya Tuhan. Kenapa kok harus cari hadiratnya Tuhan? Yang saya tahu pertama adalah ketika kita ketemu hadirat Tuhan, memutuskan kita dari ikatan dosa. Itu pasti. Ketika saya ketemu dengan hadirat Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya nangis, saya bertersungkur. Saya nggak keingetan lagi untuk berpikiran yang aneh-aneh. Saya mungkin di hari-hari itu sama seperti Sakeus. Ketika berjumpa dengan Tuhan, Sakeus, aku mau makan di tempatmu. Tuhan nggak ngomong kamu berdosa ini, kamu melakukan ini, ayo kembalikan apa yang sudah kamu korupsi, misalkan kayak gitu. Enggak. Ketika dia cuman, aku ketemu Tuhan, nanti aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu inisiatifnya Sakeus. Karena apa? Berjumpa dengan Yesus.
Ini yang kita nantikan. Gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak ketika kita bertemu dengan Tuhan. Orang-orangnya hidup, mempersembahkan hidupnya kudus, berkenan kepada Tuhan. Mulai kita tinggalkan ngomong tentang dosa itu kita tinggalkan. Kita mampu, berat kalau kita berjalan sendiri. Tapi kalau dengan hadirat Tuhan, percaya Tuhan yang memampukan setiap kehidupan kita. Hal yang kedua ketika kita cari hadirat Tuhan itu apa? Melembutkan hati kita untuk mendengar suaranya. Kita ketika ketemu hadirat Tuhan itu belajar untuk kita itu, oh iya, kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupanku. Sama seperti Maria, ketika malaikat itu ngomong, kamu akan mengandung dari roh. Terjadilah padaku menurut apa yang menjadi kehendakmu. Cuma itu aja. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tuh menjadi lembut. Tuhan mau gerakkan kita kemana, itu begitu gampang. Kita kalau mau dibentuk Tuhan, itu gampang ketika kita punya hati yang lembut. Kalau ketika hatinya kita keras, saya pernah hatinya keras. Dulu ketika saya didoakan, saya dulu orang yang gak percaya bahasa roh. Saya gak percaya orang yang gak percaya, orang itu ngomong apa sih, gak jelas. Satu saat pendoa itu mau mendoakan saya. Saya lagi altar call, saya ini butuh Tuhan. Saya altar call. Ketika saya altar call, habis itu ada satu pendoa mendoakan, saya bilang gini, kamu boleh doakan aku dengan bahasa Indonesia, kalau kamu jangan doakan aku dengan bahasa roh, saya bilang gitu. Saya ngomong keras kayak gitu. Sampai satu titik, Tuhan yang melembutkan hati saya, Tuhan yang memberikan pengertian, bahwa roh itu penting dalam setiap kehidupan saya. Itu yang kita lakukan. Tempat ketika kita melembutkan hati kita itu bisa mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan. Saya tahu, saya pasti, kecuali kalau di sini ada orang yang Superman di tempat ini, setiap hari adalah medan pertempuran dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari adalah setiap tempat pergumulan setiap kehidupan kita. Kita tidak lepas dari masalah. Roda itu terus berputar, tapi kadang itu kita juga bisa dibawa. Nah, kita perlu dengar Tuhan mau bergerak kita kemana. Amin. Kuatlah dalam hadirat Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, ngomong tentang memuaskan kita di padang gurun. Pernah gak Bapak Ibu ketika kita di padang gurun itu kayak gini, kok hatiku gak enak ya. Dari pagi sampai malam mungkin kok gundah gulana, gelisah kayak gitu. Rasanya gini salah, gitu salah. Bisa terjadi. Sometimes kadang-kadang kesenggol dikit bacok. Kesenggol dikit kita bisa marah. Tiba-tiba cuman masalah gini sepele kok marah kayak gitu loh. Saya pernah satu saat itu ketemu dengan pemimpin rohani, terus dia ngomong, dia cerita, jagai perkawinanmu, jagai pernikahanmu. Cari Tuhan dalam pernikahanmu, seolah-olah kayak gitu. Karena ada hal tuh, setan itu bisa mencuri, membunuh dan membinasakan setiap pernikahan kita. Ada yang pernikahannya itu hancur cuman karena apa? Cuman hancur karena setisu. Tisu aja. Tisu suaminya itu kalau pakai tisu enggak pernah dibuang ke sampah, dia itu taruh di sembarangan. Saya lucu dengar itu. Kok bisa cuman karena tisu gitu loh. Hari-hari kemarin mungkin beberapa hari yang lalu saya juga kelahi dengan istri saya itu gondok ya, bukan sampai kelahi sampai ya apa. Cuman saya gondok dengan istri saya cuman karena gara-gara apa? Gara-gara olahraga kayak gitu loh. Simple. Kita itu mau hidup bareng, mau hidup tua bersama, sehat, seolah-olah gitu. Kita mau olahraga. Tapi satu hari itu, gara-gara olahraga itu saya bisa kelahi. Jengkelnya itu sampai mungkin 2 hari itu gondok di hati saya. Gondok, terus habis itu ketika istri saya minta maaf sama saya, gengsi saya tambah lagi. Saya sudah seolah-olah minta maaf kayak gitu loh. Kak Isa yang salah dia, seolah-olah gitu. Tapi ketika tiba-tiba istri saya lebih rendah hati dari saya, maaf ya kayak gitu. Saya lebih gondok lagi.
Kok dia yang minta maaf duluan gitu loh. Kayak sarannya gitu. Hati gak enak. Tiba-tiba oh iya, saya ini lagi di padang gurunnya Tuhan kayak gitu loh. Aku minta kunci ya. Saya cuma waktu terus saya naik ke atas, sebelum saya itu ngomong sama istri saya apa segala macam, saya nyanyi ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Saya nangis sampai meler-meler hidungnya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tak ada yang dagiku, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan hati kasih-Mu. Percayalah, saya nyanyi waktu saya lebih hafal daripada di depan ini. Ketika waktu saya balikkan itu apa? Hati saya dulu. Saya ketemu dengan hadirat Tuhan, saya tahu hatiku itu di padang gurun, berputar-putar, gak tahu kemana aku itu. Saya gak terima. Saya mungkin hari itu gondok itu sampai di sini itu, kalau saya teruskan itu bisa berhari-hari mungkin kayak gitu. Ketika dia minta maaf seharusnya selesai hubungannya kita, selesai beres. Cuman gara-gara olahraga tiba-tiba, kok tambah jengkel kamu minta maaf sama aku. Itulah, iblis itu membunuh, bisa mencuri, membunuh dan membinasakan. Dicuri, membunuh. Orang minta maaf kita tetap, kita akukan hati kita, kayak gitu. Ketemulah dengan hadirat Tuhan. Hari itu ketika saya ketemu mungkin saya cuma 15 menit, 20 menit saya nyembah Tuhan. Di kamar saya lihat anak saya, Roland keluar dulu, papa mau doa bentar, saya bilang gitu. Saya nyembah Tuhan. Habis itu selesai. Hubungan selesai, beres, kayak gitu loh. Start dari hadirat Tuhan. Ketika kita ada di padang gurun, cek setiap kehidupan kita, yuk sama-sama cari hadirat Tuhan lagi. Start dari hadirat Tuhan. Jangan gampang-gampang keluar dari hadirat Tuhan. Saya katakan jangan gampang-gampang keluar dari hadirat Tuhan. Di sini kalau kita lihat, diukur mulai dari pergelangan kaki. Diukur terus habis itu sudah di lutut, di pinggang, sampai jadi sungai. Kita sudah gak bisa berjalan, kita harus berenang. Jangan pernah stop ketika kita sudah sampai di mata kaki. Jangan gampang-gampang keluar dari hadirat Tuhan. Di sini saya katakan dalam kekuatan kesendirianmu, berlama-lama dengan Tuhan, di sana letak kekuatan kita. Waktu kita mungkin menyembah Tuhan, di menit-menit pertama sampai di pergelangan kaki kita mungkin sudah nangis, sudah nangis. Jangan sampai kita sudah puas, aku sudah nangis, aku sudah merasakan hadirat Tuhan, aku keluar. Coba lebih lama lagi, kita bertahan lebih lama lagi sampai di lutut kita, sampai di pinggang kita. Kita bertahan lagi, mungkin sudah manifest. Saya kadang itu orang tiba-tiba holy laughter ya.
Orang rebah dilawat Tuhan, holy laughter. Ada banyak manifestasi, mungkin itu masih baru sepinggang. Kita belum ada apa-apanya, belum sampai Tuhan itu menyatakan isi hatinya dalam setiap kita. Tetap bertahan di situ. Tetap kita belajar untuk, oh ya, Tuhan, aku rindu lagi, aku lebih lagi, sampai kita tersungkur, sampai kita merasakan hadirat Tuhan, sampai kita koreksi hidup kita. Ciri-cirinya ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan itu apa? Seolah-olah apa yang kita alami, seolah-olah apa yang kita punya, kesuksesan kita, kegagalan kita, masalah kita, kebanggaan kita, seolah-olah itu hilang. Tuhan cukup. Nyatakan Tuhan, Tuhan cukup buat aku. Itu yang harus kita nantikan dalam setiap kehidupan kita. Ditenggelamkan Tuhan dalam hadirat-Nya. Ditenggelamkan Tuhan dengan setiap janji-janjinya. Ditenggelamkan Tuhan dengan pernyataan-Nya Tuhan. Kita harus bangun setiap kehidupan kita untuk ini. Semakin kuat dalam kita mencari Tuhan. Amin. Pertama kita start from the present. Kita baca ayat yang ke-8. Ia berkata padaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ketika kita ngomong tentang kita start dari hadiratnya Tuhan, hal yang kedua yang harus kita persiapkan adalah apa? Follow the path. Kemana air itu mengalir, kita juga mengikutinya. Follow the path. Ikuti Tuhan mau bawa kita kemana? Ikuti arusnya Tuhan. Tetap bergerak kemana Tuhan pimpin hidup kita. Kita harus jelas. Saya percaya kok kalau kita ketemu Tuhan, kita akan jelas kita itu mau jalannya kemana. Ketika kita tahu jalannya kemana, apapun susahnya kalau itu yang Tuhan suruh, kita ikuti aja. Tuhan mau bawa kita kemana. Jangan pernah berhenti bergerak. Bensinnya adalah hidup dalam hadiratnya. Maka kita semua akan bergerak tetap maju. Bensinnya tetap harus kita kuat. Supaya kita kuat berjalan, lari, mengikuti arusnya Tuhan mau kemana. Ingat perkataan saya hari ini. Kalau hidup kita condong untuk memuaskan daging kita, kembali dalam kelemahan kita, kembali ke kubangan yang sama, yaitu dosa lama kita, itu adalah saatnya kita kembali dengan sengaja, dengan sekuat tenaga, dengan seluruh kehendak kita, mencari lagi kehendak Tuhan, mengikuti apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang ini kita harus lakukan. Cirinya cuma itu. Kalau kita sudah ogah-ogahan, ketika sudah, oh iya, kok aku tiba-tiba mungkin seperti Daud lagi nganggur disotong di balkonnya istana itu, dia ngelihat Batsyeba mandi, jatuh dalam dosa. Kembali ke hal yang lama, kembali ke kubangan yang lama. Kita harus dengan sengaja, intentionally, dengan sengaja, dengan segenap kehendak, segenap hati kita, kekuatan kita harus balik ke Tuhan. Gak bisa, gak ada pilihan. Kita harus balik, mungkin kita geser ke kanan, kita balikkan, kita arahkan lagi. Oh iya, mata kita memandang apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus kita lihat. Follow the path, mengikut kemana hadirat Tuhan bergerak. Di ayat 8 kita tahu bahwa air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi asin. Bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Asin menjadi tawar. Hal yang pertama ketika kita follow the path adalah hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hal yang pertama yang kita Tuhan bangun, orang harus melihat adalah perubahan hidup kita. Orang yang melihat ketika kita mengikut Tuhan, gereja yang berdampak, ketika kita
berjalan, oh ya, aku tahu Irwin ikut Yesus misalkan gitu ya. Tapi kok tetap kelakuannya kayak gitu? Tidak. Kita harus dari kebiasaan kita yang lama, manusia kita lama, kita menjadi manusia yang baru. Itu kita harus pastikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ada kehidupan. Di sini dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yang kita ngomong apa? Ketika kita ngomong tentang adanya kehidupan, kita ditempatkan di berbagai kalangan. Kita ngomong tentang di pekerjaan kita, di lingkungan kita, teman kita, tetangga kita, RT kita mungkin. Mungkin lingkungannya juga nggak baik, bisa jadi. Tetapi yang nggak boleh hilang adalah tawarnya kita. Kita itu sudah diubahkan dari asin jadi tawar. Kalau ketika kita mengikuti kehidupannya Tuhan, mengikuti arusnya Tuhan, kita melihat kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang lain di sekitar sana, kondisi mungkin tidak baik, tapi orang yang lain harus bisa merasakan adanya kehidupan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ketika kehidupan saya ini berubah, saya hidup, itu harus menghidupkan sekitar kita yang mati. Itu harus kita lakukan. Ketika kita berjalan, mengikuti itu ada namanya transformasi kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Start dari kita transformasi kehidupan. Harusnya lingkungan sekitar kita itu pun mengalami transformasi kehidupan. Mungkin lingkungan kita, mungkin orang-orang yang lagi patah semangat. Waduh, COVID kemarin misalkan gitu, gaji dipotong separuh, sama-sama gaji dipotong separuh. Mungkin ada hal insentifnya berkurang, omset tidak seperti, lingkungannya seperti itu, bisa jadi. Tetapi ketika ada kita di sana, harusnya orang yang tidak berpengharapan itu jadi berpengharapan karena ada kita di sana. Itu loh ngomong tentang kemana kita mengikuti Tuhan, kemana kita mengalir. Orang-orang yang di sana pun itu akan hidup juga karena kita. Hidup karena kita, dan semakin bertambah banyak itu otomatis. Semakin saya percaya ketika salib Tuhan ditegakkan dalam setiap kehidupan kita, banyak orang yang akan ditarik untuk melihat salib itu bersama-sama. Ketika kita mengikuti arusnya Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, kita membawa bannernya Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Kemana kita pergi, seharusnya orang-orang kita datangi juga merasakan Jehovah Jireh buat setiap kehidupan mereka. Bukan juga merasakan kesembuhan, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Itu juga harus kita lakukan. Ada kehidupan yang membawa kita selalu ketika kita berjalan, mungkin di CG, karena satu orang datang di CG itu, tiba-tiba hadirat Tuhannya berbeda, imannya ditambahkan, semakin mujizatnya dinyatakan. Itu harusnya pencerminan dari setiap kita. Follow the path, ikuti arusnya Tuhan. Amin. PAW bisa sambil mempersiapkan diri. Inilah yang kita rindukan ketika gereja berdampak. Gereja berdampak itu dimulai dari ketika kita itu start dari kita mentransformasi hidup kita. Kita menjadi berubah. Kita menjadi buah kita dirasakan orang. Setelah kita transform hidup kita dulu, kita membawa perubahan, mentransformasi kehidupan orang lain. Itu ada. Dari hari ke hari, kalau dikatakan tadi, ketika kita mengalir, makhluk hidup di sana menjadi hidup. Ikan ditambahkan di sana semakin banyak.
orang-orang akan semakin banyak ditambahkan. Bilangan yang diselamatkan di gereja kita, bilangan yang diselamatkan di CG kita, harusnya semakin bertambah banyak. Ketika bilangan itu bertambah banyak, tidak tutup kemungkinan bahkan kota kita pun akan dimenangkan buat Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya teringat ketika Koaan itu cerita khotbah ngomong tentang Triwira Daud. Kita itu kalau Triwira Daud itu ngomong tentang lebay dengan Daud. Itu mengingatkan Koaan itu ngomong tentang lebay dengan Tuhan. Kita harusnya kita lebay dengan Tuhan. Karena menurut saya tiba-tiba ketika firman itu disampaikan, saya catat dalam setiap kehidupan, catat dalam buku saya, bukan kehidupan saya, buku saya. Saya catat di buku saya nulis kayak gini. Oh iya ya, Tuhan itu loh sudah lebay dengan kita. Percaya enggak? Wajah saya gini, mungkin di 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lihat wajah saya. Saya melakukan dosa apapun Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan itu ada di masa depan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Lebay ketika dia harus mengambil rupa hamba turun ke dunia, terus habis itu dia mati untuk kita dan tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan apa-apa dengan kita. Yang kita lakukan apa? Yuk sama-sama kita lebay dengan Tuhan. Kalau cari hadirannya Tuhan, yuk lebay aja. Kalau mau ngikut Tuhan, follow the path, lebay dengan Tuhan. Seperti Triwira Daud, aku kepingin air pirigi Bethlehem. Dia harus perang, dia harus masuk ke kampung Filistin, dia ambil cuman mungkin 1 ember, dia bawa sambil perang, sambil naik kuda mungkin zaman itu. Lebay, kita juga harus kayak gitu. Tapi tahu enggak, Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita lebay dengan Tuhan, walaupun kita tulus tanpa pamrih, tapi Tuhan menyediakan setiap hal kehidupan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita.